Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irun Aryadi, NIM C1B022035. Jadi di sini saya akan membuat tutorial membuat peta menggunakan software ArcGIS atau aplikasi ArcGIS, menggunakan metode supervised dan menggunakan Landsat 8. Kemudian menggunakan lahan Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Nah, jadi langsung saja kita ke langkah yang pertama, yaitu kita membuka web Earth Explorer di Google. Kita ketik saja Earth Explorer, maka akan keluar seperti ini. Kemudian kita klik Earth Explorer atau USGS. Kemudian di pengaturan ini nantinya kita bisa memilih tempat atau tempat yang akan kita gunakan sebagai data nantinya yang akan kita olah di ArcGIS. Contohnya saya akan menggunakan peta Kabupaten Dompu. Nah, jadi nanti bisa kita edit, langsung mencari nama tempatnya, kemudian titik koordinatnya akan langsung muncul. Kemudian kita pilih di pengaturannya, kita menggunakan Landsat, kemudian kita centang Landsat 8 sampai 9 Oliters C2L1. Nah, kemudian setelah itu langkah mendownload datanya, contoh tampilannya seperti ini. Nanti langsung kita akan download band 1 sampai 8 sebenarnya, tapi langsung saja kita download semuanya. Nah, karena peta Kabupaten Dompu itu terpisah, maka datanya akan saya download 2 kali, yaitu data Kabupaten Dompu dan data Kabupaten Sumbawa, agar keduanya bisa tergabung. Nah, kita masuk ke aplikasi ArcGIS-nya, kita buka, kemudian di sana ada kita tanda add data, kita klik. Kemudian kita masukkan data yang telah kita download tadi, mulai dari data pertama yaitu Kabupaten Dompu. Kita masukkan band 1 sampai dengan band 8. Nah, setelah kita add kedua data tadi, kemudian kita buka Arch Toolbox, kemudian di sana ada Data Management Tool, kemudian kita klik Raster Processing. Nah, kemudian kita menuju ke Composite Band. Nah, Composite Band ini tujuannya yaitu kita mengkomposit band 1 sampai dengan band 7 saja. Nanti band 8-nya tidak kita pakai dulu karena akan kita gunakan di lain tempat. Nah, kita input band 1 sampai dengan band 7. Contohnya seperti ini. Kemudian nanti diulangi lagi langkah kedua dengan data yang kedua. Kemudian kita ganti layer, titik koordinat layer, yaitu kita menggunakan WGS 1984 UTM Zone 50S karena zona kita di Nusa Tenggara Barat menggunakan zona 50S. Nah, setelah kita kompositkan kedua data tersebut, data Kabupaten Sumbawa dan data Kabupaten Bima, kemudian kita ke Arch Toolbox lagi, Project and Transformation, kita klik Raster, kemudian kita klik Project Raster. Kita ubah data yang telah kita kompositkan dengan koordinat yang sesuai, yaitu WGS 1984 UTM Zone 50S. Contohnya seperti ini. Kemudian kita ulangi lagi dengan data yang kedua. Nah, setelah itu kita akan mengubah warna band yang sudah band yang normal menjadi berubah menjadi warna aslinya, yaitu dengan menggunakan rumus 4-3-2. Band 1-nya kita ganti menjadi 4, band 2-nya kita mengganti menjadi 3, dan band 3-nya diganti menjadi band 2. Kemudian setelah kita mengganti warna aslinya, kemudian kita akan memotong batas administrasi wilayah yang telah kita gunakan. Di sini saya menggunakan
batas administrasi wilayah Indonesia, seluruh Indonesia, kemudian saya potong menjadi hanya Kabupaten Dompu saja. Contohnya seperti ini, kita masukkan data yang telah kita olah atau komposit, serta kita ganti titik koordinatnya, kemudian kita masukkan ke menu klip, kemudian batas administrasi yang akan kita potong juga kita masukkan. Ulangi langkah yang sama dengan data kedua. Nah, kemudian inilah hasil dari kita ganti warna data yang telah kita ubah, yaitu dari band 1 sampai 3, kemudian kita mengganti dengan band warna aslinya yaitu 432, dan juga kita sudah melakukan pemotongan dengan menggunakan klip yaitu administrasi wilayah Indonesia, dan kita memotong ke administrasi wilayah Kabupaten Dompu. Inilah hasilnya. Nah, kemudian setelah itu kita akan mempertajam data atau citra yang kita dapatkan dengan menggunakan Create Pen Sharpened Raster Data. Kita klik, kemudian kita masukkan band 8 yang sebelumnya kita tidak gunakan tadi, kemudian kita masukkan data yang telah kita komposit tadi, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian setelah hasilnya selesai, ini adalah contoh yang sebelum kita pertajam menggunakan Create Pen Sharpened. Kemudian ini yang sesudah dilakukan. Agak beda warnanya, jelas yang setelah kita melakukan Create Pen Sharpened adalah lebih tajam. Nah, kemudian ini hasilnya yang sudah kita lakukan Create Pen Sharpened Raster Data. Dia gambarnya akan lebih tajam seperti ini. Kemudian kita akan membuat training sampelnya. Kita akan mendigit dia sesuai kelasnya masing-masing. Misalkan awan, pohon, awan, bayangan, hutan, pemukiman, dan lain sebagainya. Kemudian kita klik classification, kemudian training sample manager. Contohnya akan seperti ini, muncul layar baru. Kemudian kita akan mulai drawing, yaitu dengan menggunakan draw polygon. Kita akan digit satu-satu, contohnya seperti kita zoom dulu, kemudian kita cari bentukan awan seperti ini. Kemudian kita buat garis poligonnya mengikuti bentuk awan tersebut. Nah, kemudian setelah itu kita tadi ada 3 kelas, kemudian kita merge menggunakan fitur Training Sample Manager menjadi satu fitur atau satu shape, yaitu awan. Kemudian kita ulangi lagi membuat bayangan dan dengan kita mencari bentuk bayangan. Kemudian kita mengulang lagi dengan cari bentuk hutan, yaitu dengan yang berwarna hijau, kemudian lahan terbuka seperti ini, kemudian permukiman juga seperti ini, dan perairan, dan yang terakhir yaitu sawah atau pertanian. Nah, selesai itu, setelah kita membuat shape-shape semua dari 1 sampai 7 shape, yaitu awan, bayangan, hutan, lahan terbuka, permukiman, perairan, dan sawah, kemudian kita akan membuat klasifikasinya, yaitu menggunakan metode klasifikasi supervised. Jadi kita klik di pencarian ini dengan data yang sudah kita ubah tadi, kemudian kita klik Interactive Supervised Classification. Nah, hasil dari klasifikasi supervised tadi setelah kita gunakan metode manual atau metode klasifikasi supervised, jadi hasilnya seperti ini. Contoh hasilnya nanti, contoh warnanya nanti akan acak-acak. Jadi ini sudah saya atur menggunakan warna aslinya. Ini adalah contohnya dengan klasifikasi menggunakan metode supervised. Nah, kemudian kita akan membuat data attribute table dari
data raster yang kita gunakan ini akan bisa kita hitung luas dan lain sebagainya. Caranya yaitu dengan kita mengubah raster ke poligon. Caranya yaitu kita klik conversion tools, kemudian kita klik from raster, kemudian raster to polygon. Nah, ini caranya di layar. Kemudian kita masukkan data klasifikasi kita tadi, kemudian ulangi dengan data yang kedua. Klik OK. Jadinya akan seperti ini. Contoh dari kita mengubah dari data raster ke polygon tadi. Kemudian kita akan menggabungkan data dari semua data dari semua yang ada di attribute table menjadi satu. Caranya yaitu menggunakan fitur dissolve yang ada di geoprocessing. Kita klik dissolve. Kemudian kita masukkan data raster yang data polygon yang sudah kita ubah tadi dari raster. Kemudian di dissolve field kita pilih class name. Kita klik OK. Dan kita ulangi dengan data yang kedua. Oke, kemudian kita akan cek attribute table yang sebelum kita gabungkan dan attribute table yang sudah kita gabungkan. Nah, ini tadi adalah contoh attribute table yang sebelum kita gabungkan, ada banyak. Jadi dengan menggunakan fitur dissolve di geoprocessing, kita akan ubah mereka menjadi hanya satu area saja. Misalnya pertanian 1, lahan terbuka 1, dan lain sebagainya. Nah, kita klik open attribute table pada raster yang telah kita dissolve. Nah, ini contohnya, yaitu dia sudah menjadi satu semua. Awan 1, bayangan 1, hutan 1, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu kita akan membuat add field baru yaitu luas. Kita klik add field pada menu table option. Kemudian pada add field kita taruh nama luas, kemudian type-nya double. Kita OK. Kemudian pada luas kita klik kanan, kemudian kita calculate geometry, maka kita atur dia menjadi unitnya hektar dan zonanya jangan lupa pakai zona 50S. Kemudian next. Nah, maka otomatis luas yang ada yang sudah kita digit tadi sesuai dengan data peta raster sebelum kita buat akan keluar langsung otomatis menjadi seperti ini luasnya. Dan ini kan nomornya banyak, kemudian kita akan kurangi menjadi 2 angka di belakang koma. Caranya kita klik kanan, kemudian properties, kemudian kita masuk ke numerik, kemudian kita ubah yang awalnya 6 menjadi 2 angka di belakang koma. Kemudian kita OK. Nah, ini hasilnya yang telah kita ubah menjadi 2 angka di belakang koma dengan fitur numerik. Ini adalah hasil luas yang telah kita buat dari peta penggunaan lahan menggunakan metode supervised. Kemudian kita properties lagi peta tadi yang telah kita ubah, dan kita akan mengubah simbologinya sesuai dengan warna bentuk aslinya. Awan putih, bayangan hitam, hutan hijau, lahan terbuka kuning, perairan biru, permukiman oranye, dan pertanian berwarna merah. Oke. Dan hasilnya akan seperti ini. Jadi ini adalah metode klasifikasi menggunakan metode supervised yang sudah kita atur dari awal sampai dengan akhir. Kemudian langkah terakhirnya yaitu kita melayout atau membuat layout agar peta kita menjadi rapi. Yang pertama yaitu kita insert, kemudian kita membuatkan teks, yaitu untuk membuat teks, contohnya seperti peta tutupan lahan Kabupaten Dompu 2015, kemudian proyeksi sistem grid, datum, dan sumber datanya kita buat menggunakan teks. Contohnya seperti ini. Nah, dan kita buat north arrow atau arah mata angin, contohnya seperti ini. Kemudian scale barnya kita buat seperti ini. Dan
juga data frame untuk membuat petunjuk lokasi. Kita masukkan data administrasi wilayah Indonesia seperti ini. Oke, kemudian kita membuat legendanya sesuai dengan sekreatif kita. Kita membuat batas administrasi, kemudian jalan, sungai, dan klasifikasinya sesuai dengan gambar di peta. Nah, langkah terakhir yaitu kita membuat label feature dengan kita klik batas administrasi wilayah, kemudian kita klik feature, maka akan muncul nama-nama pada wilayah tertentu, contohnya Bima, Dompu, dan Sumbawa. Nah, setelah itu ini adalah langkah terakhir kita membuat peta metode klasifikasi superviset. Jadi ini adalah langkah akhirnya kita membuat layout, dan membuat layout ini sekreatif kita, dari kreativitas kita sendiri mau mengeditnya seperti apa. Nah, mungkin itu saja tutorial dari saya untuk membuat peta tutupan lahan dengan metode klasifikasi superviset dengan menggunakan data dari USGS atau Earth Explorer menggunakan Landsat 89. Ini adalah contoh dari pembuatannya, dan inilah contoh pembuatan akhirnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.